Halo, selamat ketemu lagi sama kakak. Kali ini kita akan membahas soal lanjutan kemarin, ya, soal tentang dimensi 3 kan masih banyak macam-macam soal yang tingkatannya semakin sulit ke belakangnya. Dari kali ini kita mulai tentang konsep kedudukan pada antar bidang pada dimensi 3. Setelah itu kita akan mulai ke konsep jarak yang lebih rumit lagi dari kemarin, ya. Oke, di soal yang pertama diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H kedudukan bidang ACH dan BEG adalah. Nah, oke. Di sini yang ditanyakan sekarang sudah kedudukan tentang bidang nih. Oke, pertama kita gambarkan dulu kubusnya. Nah, setelah gambar kubusnya, kita cari ini bidang ACH sama BG. ACH dulu. Oke, kita cari bidang ACH. Nah, ini. Jadi bidang ACH tinggal digabungkan saja, ada titik dihubungkan jadi A ke C, C ke H, dan H ke A. Jadi ketemu bidang ACH di sini. Ya, bidang ACH. Segitiga yang warna biru. Selanjutnya kita cari bidang BEG-nya. Nah, sementara BEG-nya ada di bidang yang merah ini. Ya, jadi tinggal disatukan saja dari B ke E ke G, dan G dilanjut ke B. Jadikan satu, jadi ketemu bidangnya ACH dan BEG. Ini yang ditanyakan tentang kedudukan dari kedua bidang. Ya. Oke, ketika diputar bidang ACH dan BEG, ya, diputar ke kanan, nah ketemu seperti ini. Ya, bidangnya seperti ini. Nah, dari ilustrasi gambar di sini, bidang di sini, Bapak ulangi lagi. Nah, bidang di sini, sudah kelihatan bahwa kedudukannya seperti apa. Tapi kita bahas lebih dalam lagi, ya. Oke. Nah, di sini yang dijadikan perwakilan itu ke tinggi dari kedua bidang, ya, yang akan dijadikan perwakilan. Oke, kita lanjut. Nah, kedudukan tadi dikembalikan ke gambar yang awal. Kedudukannya di sini, ya. Jadi sudah diputar. Ketika diputar seperti ini, kita lanjut. Wakilnya sekarang adalah tinggi. Oke, tinggi yang pertama, tinggi dari bidang BG. Jadi tingginya itu pasti puncaknya dari salah satu, tapi di sini kakak mengambil puncaknya adalah B, maka tingginya ditarik dari B ke alas. Yang pasti kalau ini puncak, alasnya ada di depannya, yaitu EG, ditarik tegak lurus. Nah, selanjutnya kita misalkan hasil proyeksinya disebut B aksen. Selanjutnya tinggi dari ACH. Nah, tinggi ACH di sini kakak misalkan H, ya, tingginya H. Maka ketika tingginya H, ketika ditarik ke alasnya yaitu AC. Ini dimisalkan H aksen. Ya, dilanjut. Nah, sekarang kita cari sebuah bidang yang menghubungkan tinggi dari kedua segitiga. Nah, bidangnya itu BD, ya, BD HFB. Kenapa kok dipakai bidang itu? Tujuannya untuk apa? Nah, bidang ini nanti akan menentukan kedudukan dua wakil ini sebagai wakil dari bidang. Jadi tinggi BB aksen dan HH aksen merupakan wakilnya. Sini merupakan wakilnya. Jadi kita cari bidang lain yang bisa menghubungkan keduanya. Nah, oke, dilanjut tadi. Jadi bidangnya BD HF. Ya, bidangnya seperti ini. Nah, oke, kakak gambarkan lagi bidangnya. Jadi bidangnya adalah BD FH atau BD HF. Ya, BD HF.
nih, BD HF, jadi bidangnya BD HF. Nah, tadi kita sudah peroleh bahwa B proyeksinya ada di HF, kan? Jadi ada di HF. Sementara BD sama dengan HF itu adalah diagonal sisi. Jadi di sini ketika ada di sini kita misalkan R, di sini tidak disebutkan sisinya, kita misalkan R, maka panjangnya BD dan HF ini R akar 2. Sementara BF-nya merupakan rusuk dari kubus. BF dan DH merupakan rusuk dari kubus ini kan, R. Jadi panjangnya R. Jadi bidang ini bentuknya adalah persegi panjang. Ya, tadi kita sudah ketemu bahwa B mempunyai bayangan di sini. Tingginya untuk bidang BEG itu B aksen, tingginya dia mempunyai proyeksi di HF. Ya. Sementara tinggi dari ACH proyeksinya ada di BD. Ya. Proyeksinya ada di BD. Nah, oke. Nah, dari kedua bidang ini, kedua wakil tinggi ini, jadi garisnya BB aksen dan HH aksen ini sudah bisa diketahui bahwa kedua bidang ini saling sejajar. Nah, kenapa kok saling sejajar? Di gambar pertama tadi sudah kelihatan bahwa segitiganya seperti ini. Ya, jadi dia saling sejajar. Tahu lebih jelasnya lagi di sini bidangnya atau perwakilan bidangnya, ya, jadi tinggi segitiga yang merah atau BGE ini sejajar dengan tingginya ACH. Ya, jadi bisa ditarik kesimpulan bidang ACH dan BEG ini saling sejajar. Oke, kita pindah ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini diketahui ABCDEFGH dengan lusuk 8, lusuknya 8. Jika M titik tengah EH, jarak M ke AG. Nah, di M titik tengah EH, maka yang ditanya adalah jarak M ke AG. Oke, kita tentukan dulu titik M. Titik M diingat tadi, titik M ini ada di tengah EH, di tengahnya EH. Kita tentukan dulu panjangnya 8, kemudian lusuknya M ada di tengah EH. Ketika ada di tengah, diingat konsepnya kalau ada di tengah maka dia memotong garis EH sama panjang. Jadi EM dan MH itu panjangnya sama, yang ditandai sama, panjangnya 4 cm. Ya, yang ditanya adalah jarak M ke AG. AG-nya merupakan diagonal ruang dari pojok A dihubungkan ke pojok G. Nah, jadi AG-nya merupakan diagonal ruang. Ya, dilanjut, maka ketika diagonal ruang panjangnya adalah 8 akar 3. Ya, 8 akar 3. Nah, sekarang gampangnya seperti soal kemarin, kita cari bidang yang menghubungkan M sama AG. Ya, pasti adalah bidangnya AMG atau disebut segitiga AGM lah. Ya, segitiga AGM ini. Ya, segitiganya AGM. Ya, ditandai segitiga AGM. Ya. Nah, sekarang diperhatikan. GH sama panjangnya dengan EA. Sementara EM di sini. Nah, sementara EM di sini panjangnya juga sama 4. Nah, oke. Nih, kedua segitiga yang sama. Nah, keduanya juga memiliki siku-siku. Yang pertama MGH, pertama siku-sikunya di H. Sementara AEM siku-sikunya di E. Ya.
Nah, oke. Jadi AM di sini sisi miring dari segitiga AEM dan GM sisi miring dari segitiga GMH atau GHM ya, GHM. Nah, kedua segitiga ini disebut sebangun. Kenapa, apa artinya sebangun? Nah, sebangun itu sudah dijelaskan, sebangun kongruen itu sudah dijelaskan di kelas 9 SMP. Ya, dikatakan sebangun karena segitiganya mirip. Buktinya seperti apa? Oke. Buktinya yang pertama, oke. Bukti bahwa kedua segitiga ini sebangun. Yang pertama, GH sama dengan AE. Ya. Terus yang kedua, MH sama dengan EM. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga, sudut H sama sudut E itu sama-sama 90. Maka dia sama-sama segitiga siku-siku yang memiliki panjang tegak dan alas sama. Maka nanti sisi miringnya pun juga sama. Ya, jadi untuk menentukan sebuah bangun itu sebangun, ada 3 syarat yang dipenuhi. Nah, baik dua sisinya sama dan satu sudutnya sama, atau dua sudutnya sama, satu sisinya sama, itu disebut segitiga yang sebangun. Nah, dari sini kita bisa ketemu MG ini sama dengan GM atau MG ini sama dengan AN. Nah, oke. Nice. Ya, sekarang kita ketemu hasilnya. Ya, hasil hitung-hitungannya ini dicoret. Ya. Bisa diketahui karena tadi jika sisi miring maka penjumlahannya diwakili sama segitiga yang atas. Penjumlahannya adalah MH sama dengan GH, di mana MH-nya 4, GH-nya 8, dijumlahkan hasilnya akar 80. Di sini sama-sama diakarkan, bisa dihilangkan kuadratnya, ketemu GM atau sama dengan AM sama dengan 4 akar 5. Ya, kita ketemu di sini, maka kita gambarkan segitiga yang merah, segitiga AGM. Tadi AM sama MG-nya kita atau GM ini kita ketemu 4 akar 5 sama 4 akar 5. Sementara AG-nya di sini dimisalkan O. Ya. Panjangnya jadi tadi karena dia diagonal ruang 8 akar 3. Ya. Nah, di sini dilihat ciri-ciri dari segitiga sama kaki. Ya, ada dua sisi yang sama, maka dia disebut segitiga sama kaki. Bukan ngegambar segitiga pakai kaki, tapi segitiga sama kaki namanya. Ya. Karena segitiga sama kaki, maka MO atau jarak M ke AG ini bisa dikatakan tingginya, sehingga tingginya ditarik garis lurus dan berpotongan dengan sisi alas serta membagi sisi alas sama panjang, sama seperti soal kemarin yang membahas tentang segitiga sama sisi. Nah, ya, jadi kita ketemu hasilnya 4 akar 3. Jadi AO sama dengan OG 4 akar 3. Bisa kan mencarinya ini? MO atau OM bisa mencari. Kita tandai salah satu segitiganya. Ya, kita tandai salah satu segitiganya. Ya, nih. Coba kasih keterangan alas. Ini 3, ini miring. Ya, terserah mau pakai segitiga yang ini atau segitiga yang ini, terserah. Ya. Ini Bapak pakai segitiga OGM. Ya, karena GM-nya ini sisi miring, maka untuk mencari sisi tegak jelas miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Ya, miringnya tadi GM ya atau MG. GM kuadrat dikurangi ya OG kuadrat. Ya. Oke, hasilnya 4 akar 5 dikuadratkan dikurangi 4 akar 3 dikuadratkan. Nah, tadi gampangnya ambil dari yang atas 80.
Sementara 4 akar 3 itu 16 kali 3 jadinya 48. Ya, kenapa kok 16 kali 3? 4 kuadrat 16. Akar 3 dikuadratkan 3. Jadi 16 kali 3 48. Ya, sini sama-sama diakarkan, dicoret. OM-nya maka di sini sisa OM sama dengan 4 akar 2. Kenapa kok 4 akar 2 coba? Karena hasilnya 80 dikurangi 48 itu 32. 32 dipecah 16 kali 2. 16 kali 2, 16-nya keluar jadi 4, 2-nya tetap di akar 2. Jadi kita dapat kesimpulan jarak M ke AG adalah 4 akar 2 cm. Ya. Oke, sekian pembahasan soal di video yang kedua, video tutorial tentang dimensi 3 yang kedua. Sampai di sini dulu, karena kita belajarnya santai, yang penting ngerti, semua pelajaran ngerti, jadi gak usah getul-getul, karena kita masih dalam situasi pandemi corona yang belum selesai nih. Ya, semoga kalian tetap semangat belajar. Diingat sebentar lagi UAS dan kita sudah diperpanjang liburnya sampai 2 Juni. Bayangin 2 Juni, satu bulan lagi guys. Ya, 1 bulan lagi. Jadi tetap aja stay tune di akun YouTube ini untuk membahas soal-soal trigonometri atau soal-soal matematika yang lainnya seperti dimensi 3 ya. Jadi tetap stay tune di mana, di akun YouTube ini. Kok akun Instagram sih ya. Jadi di akun YouTube ini semoga kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa ke sekolah lagi, terutama buat siswa-siswa kakak nih, siswa SMK Farmasi Kesal ya. Jadi kita tetap WFH sesuai anjuran dan jangan lupa jaga kesehatan, tapi tetap belajar juga supaya ilmunya tidak beku, otaknya tidak beku. Oke, kakak tutup, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Like dan subscribe. Oke, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.